Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat siang semua. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil review video uji hipotesis satu sampel. Next. Adapun anggota-anggota kelompok kami bisa dilihat di depan. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita ke slide berikutnya. Next. Mari kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari hipotesis. Hipotesis ini dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis kerja. Hipotesis nol itu merupakan hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Jadi antara variabel tidak memiliki hubungan yang saling berterkaitan satu sama lain. Misalnya dalam kasus warna baju dengan kecerdasan mahasiswa. Jadi tidak kecerdasan mahasiswa itu tidak ditentukan oleh adanya warna baju. Lalu ke hipotesis yang kedua yaitu hipotesis kerja atau H1 merupakan hipotesis yang menyatakan adanya adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Contohnya itu misalnya ada kadar nutrien di perairan itu dapat memicu fenomena red tide. Jadi tinggi rendahnya nutrien di perairan bisa menyebabkan fenomena red tide. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bisa di next. Oke, selanjutnya masuk ke proses tes hipotesis. Jadi di sini prosesnya ada 4. Dari yang pertama, menentukan H0 dan H1. Yang kedua, menghitung nilai critical value. Yang ketiga, tes statistik. Dan yang keempat, membuat kesimpulan. Boleh di next. Oke, di sini yang pertama menentukan H0 dan H1. Jadi yang pertama kita bedain dulu, uh, kita bakal pakai yang one tail atau two tail. Jadi one tail ini bila hipotesis alternatifnya menyatakan adanya perbedaan dan ada pernyataan yang mengatakan hal yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dari hal yang lain. Kalau misalnya two tail ini merupakan hipotesis alternatif yang hanya menyatakan perbedaan tanpa melihat apakah hal yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dari hal yang lain. Jadi sederhananya, jika dalam H0 dan H1 terdapat tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, maka menggunakan one tail karena melihat hanya dari satu sisi. Terus kalau misalnya H0 dan H1-nya terdapat sama dengan atau tidak sama dengan, maka menggunakan two tail. Boleh di next. Oke, di sini ada tabel dan contohnya yang tabel sebelah kiri ini biasanya di soalnya ada kata kuncinya itu dan di sini ada simbol yang harus digunakan apa dia lebih dari, kurang dari, atau lebih sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Oke, contoh yang pertama di sini ada lebih kecil dari 60. Jadi kita ingin membuktikan bahwa H1 itu kurang dari 60. Jadi langsung aja di H1 itu mu kurang dari 60. Jadi hasilnya H0 mu lebih dari sama dengan 60 dan H1-nya mu kurang dari 60. Terus contoh yang kedua lebih besar dari 60. Ini kita ingin membuktikan bahwa H1 itu lebih dari 60. Maka langsung saja di H1 mu lebih dari 60. Jadi hasilnya H0 mu kurang dari sama dengan 60 dan H1 mu lebih dari 60. Yang ketiga itu kita ingin membuktikan apakah ada perbedaan atau tidak gitu. Jadi H1 mu tidak sama dengan 60, H1 ini tidak mungkin lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau sama dengan. Jadi hasilnya H0 mu sama dengan 60 dan H1 mu tidak sama dengan 60. Jadi H1 itu pasti kurang dari, lebih dari, atau tidak sama dengan. Jadi misalnya keywordsnya no more than, jadi kan lebih dari sama dengan. Nah, kita cari di antara tiga statement yang dicontoh tadi. Yang pertama, berarti H0 dan H1-nya itu yang dipakai di contoh pertama. Kemudian angka-angka 60 ini sebagai contoh angka-angka yang ingin dibuktikan kebenaran. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
menghitung nilai critical value, the significance, level of test, dan kemungkinan error. Batas kritis yang adalah salah satu faktor yang digunakan untuk menghitung margin of error. Pada bagian ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana menentukan batas kritis ketika diketahui distribusi sampling dari statistik adalah normal atau setidak-tidaknya mendekati normal. Untuk menentukan kritik, lakukan beberapa tahap di bawah ini. Yang pertama, hitung alfa. Alfa banding alfa sama dengan 1 atau confidence level per 100. Yang kedua, hitung critical probability atau rho. Rho banding rho sama dengan 1 dikurang alpha per 2. 3, titik kritis ditunjukkan sebagai nilai dari skor Z. Tentukan nilai skor Z yang memiliki peluang kumulatif sama dengan nilai rho. Next. 900 orang lulusan, kita masuk ke dalam bagian contoh. 900 orang lulusan sarjana secara acak dipilih dalam suatu survei. Dalam survei tersebut didapat nilai rata-rata IPK atau indeks prestasi kumulatif adalah 2,7 dengan standar deviasi sebesar 0,4. Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, maka kita dapat memperoleh margin of error. Yang pertama, hitung alfa banding alfa sama dengan 1 dikurang confidence level per 100 sama dengan 1 dikurang 0,95 sama dengan 0,05. Yang kedua, tentukan critical probability atau rho. Rho banding rho sama dengan 1 kurang A per 2 sama dengan 1 kurang 0,05 banding 2 sama dengan 0,975. Yang ketiga, cari nilai skor Z. Karena ukuran sampel yang besar, maka distribusi sampling akan cenderung mengikuti distribusi normal atau teorema limit pusat. Oleh karena itu, nilai dari titik kritis diperoleh melalui nilai skor Z. Dengan melihat tabel Z, maka nilai skor Z yang memiliki peluang kumulatif sebesar 0,975 adalah 1,96. Boleh di next? Next. Selanjutnya, tentukan standar error dari rata-rata hitung atau mean dengan menggunakan rumus berikut. SIX sama dengan S per SQRT dikali... boleh sebelumnya? Sama dengan 0,4 per SQRT atau dikali 900 sama dengan 0,4 per 30 yang hasilnya 0,013. Dan terakhir, tentukan nilai dari margin of error atau ME. ME sama dengan critical value dikali standar error. Jadi 1,96 dikali 0,013 sama dengan 0,25. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adi Desirvantamunte dengan ujung NIM 002. Lanjut menentukan critical value menggunakan one tail, yaitu jadi kalau dengan one tail yaitu dengan rumus 0,5 dikurang dengan alfa. Contohnya, misal diketahui alfanya 9% atau 0,09. Jadi 0,5 dikurangi dengan 0,09, lalu ketemu dengan 0,41. Lalu critical value-nya yaitu 1,39 dan dilihat pada tabel yang paling mendekati 0,41 yaitu 0,4177 yang ditarik dari 0,09 dan dari 1,6 dan ketemu di 0,4177 dan jadinya critical value-nya 1,9. Next. Baik, selanjutnya saya akan memberikan cara untuk menentukan critical value sigma atau P menggunakan two-tail. Jadi di sini ada rumus untuk two-tail yaitu 0,5 dikurang alpha per 2. Jadi contoh yang pertama yaitu jika two-tail dengan confidence level 95. Maka kita cari dulu
alfanya dengan cara 100% dikurang 95% menghasilkan 5% atau jika diubah ke desimal menjadi 0,05. Lalu kita masukkan ke rumus yang tadi yaitu 0,5 dikurang 0,05 per 2 mendapatkan hasil 0,4750. Maka kita lihat di tabel Z-nya perpotongan yang mendapatkan hasil 0,470 yaitu 1,96. Maka Z critical value-nya yaitu 1,96. Lalu yang contoh kedua, jika tutel dengan confidence level 92,5%. Maka kita cari dulu alfanya dengan 100% dikurang 92,5% dengan hasil 7,5% jika dirubah menjadi desimal yaitu 0,075. Lalu kita masukkan ke rumus yang tadi yaitu 0,5 dikurang 0,075 per 2 dan mendapatkan hasil 0,4625. Lalu kita lihat lagi di tabel Z skornya yang mendapatkan perpotongan 0,4625 yaitu 1,78. Jadi Z critical value-nya yaitu 1,78. Silakan dilanjut. Bisa di next. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menentukan critical value S diketahui. Apabila standar deviasi sampel yang diketahui untuk Wontel, kita lihat alfanya berapa dan N-nya berapa. Jadi kita udah tahu Wontel atau Tutel. Sekarang kita cari Wontel dengan melihat di tabel horizontal Wontel yang alfanya 0,05. Habis itu kita cari DF-nya atau DK-nya yaitu dengan cara N-1 yaitu 20-1 sama dengan 19. Sekarang kita lihat tabel horizontal alfa Wontel 0,05 dan DK atau DF-nya 19. Ketemu T critical value-nya 1,729. Selanjutnya yaitu Tutel alfanya 0,05. Nah, kita lihat di tabel lagi di bagian horizontal Tutel 0,05 untuk def-nya. Rumusnya sama, N-1 yaitu 20-1 sama dengan 19. Terus kita lihat di tabel lagi, maka ketemu T critical value-nya 2,093. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Michael Pranata Barat dengan NIM belakang 053. Selanjutnya itu uji statistik. Uji statistik merupakan upaya atau perhitungan guna memperkirakan seberapa representatifnya nilai sampel terhadap keseluruhan populasi. Atau nilai statistik yang dihitung menggunakan data sampel untuk menentukan apakah menolak hipotesis nol atau tidak. Kita dapat menggunakan rumus uji hipotesis statistika, salah satunya yaitu Z sama dengan X bar kurang mu 0 per standar deviasi per akar N. Yang dimana X bar itu adalah rata-rata sampel, mu itu rata-rata populasinya, S sama dengan itu standar deviasi populasinya, dan N banyak datanya. Next. Ada juga uji statistik rata-rata populasi yang standar deviasi populasinya tidak diketahui, yaitu rumusnya T sama dengan X bar kurang mu per S per akar N, yang dimana T adalah nilai distribusi T pada derajat kebebasan DF sama dengan N kurang 1. X bar sama rata-rata hitung sampel, mu adalah rata-rata hitung populasi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kada Sapnaristi Ayu dengan akhiran NIM 030. Jadi, maka dapat disimpulkan dia reject H0 atau do not reject H0 dari nilai statistical value-nya, di mana kalau pada gambar nilai statistical value-nya 1,55 ini tidak masuk dalam arsiran. Jadi, kalau tidak masuk dalam arsiran, dia masuk hipotesis do not reject H0, sedangkan kalau masuk ke arsiran, maka dia reject H0.
Oke, selanjutnya ada contoh soal apabila standar deviasi diketahui. IKEA memproduksi dan juga merakit meja dan juga beberapa perlengkapan furnitur rumah produksi mingguan dari model meja tipe Swarovska di pabrik Bekasi mengikuti distribusi normal dengan rata-rata sebesar 200 dan standar deviasi populasi 16. Baru-baru ini terdapat mesin produksi yang baru dan juga merekrut beberapa perakit baru. Manajer produksi ingin mengetes apakah ada perubahan dari segi produksi meja tipe Swarovska. Diketahui sampel mean sama dengan 203,5. Bisa di next. Ada kata kuncinya manajer produksi ingin mengetes apakah ada perubahan dari segi produksi meja tipe Swarovska. Di sini ada kata perubahan, berarti kita menggunakan details. Langsung saja H0 sama dengan news sama dengan 200, H1 sama dengan news tidak sama dengan 200. Selanjutnya kita masukkan rumus critical value significance level 0,01, alfanya 0,5 dikurangi 0,01 per 2 sama dengan 0,495. 0,495 bisa kita lihat di tabel. Di tabel berarti Z critical value-nya sama dengan 2,58. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baiklah. Setelah kita menemukan critical value tadi, lalu kita akan mencari statistik value. Tadi teman saya sudah menjelaskan, lalu hasil-hasil yang telah ditemukan tadi kita masukkan ke dalam rumus. Jadi 203,5 dikurangi 200 per 16 banding akar 50. Lalu hasilnya 1,55. Lalu kita lihat ke grafik di samping ini, 1,55 ini tidak masuk ke dalam daerah yang diarsir. Artinya 1,55 ini tidak termasuk dalam reject H0. Lalu dapat kita simpulkan dari hasil perhitungan rata-rata populasi dan juga standar deviasi populasi bahwa dengan bertambahnya pegawai baru dan juga mesin baru tidak memberikan perubahan yang signifikan pada produksi meja IKEA tipe Swarovska ini. Baik, terima kasih. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Muhammad Fajar dengan akhiran NIM 031. Selanjutnya contoh soal standar deviasi sampel diketahui. Departemen klaim dari Allianz melaporkan bahwa rata-rata kos untuk proses sebuah klaim adalah $60. Dalam perbandingan industri menunjukkan bahwa angka tersebut lebih besar dari perusahaan asuransi lain. Maka pemotongan biaya harus dilakukan. Untuk melakukan evaluasi terhadap efek dari potongan biaya, seorang supervisor dari departemen tersebut memilih random sebanyak 26 klaim yang diproses bulan Maret dengan signifikan level 0,01. Apakah masuk akal jika disimpulkan bahwa klaim sekarang sejumlah kurang dari $60? Bisa di next. Kata kunci dengan signifikan level 0,01, apakah masuk akal jika disimpulkan bahwa klaim sekarang sejumlah kurang dari $60? Karena ada kata kunci kurang dari $60, maka kita menggunakan one tail. Pertama menentukan H0 dan H1. H0 sama dengan mu lebih dari sama dengan 60, H1 sama dengan mu kurang dari 60. Lalu kita menentukan critical value-nya dengan cara DF sama dengan 6 dikurang 1 sama dengan 26 dikurang 1 sama dengan 25.
Lalu signifikan level sama dengan 0,01. Lalu kita cari nilai di T critical value table. Karena kita menggunakan one tail, jadi kita mencari nilai yang ada di one tail table. Nilai 25 dan 0,01 dapat kita dapat menemukan nilai T critical value-nya yaitu 2485. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Galuh Maswari dengan akhiran NIM 051. Dari yang sudah diketahui tadi, dapat kita lihat di rumusnya, yaitu T kurang dari min T alpha N kurang 1, itu X bar min mu per S per akar N kurang dari sama dengan alpha. Nah, X bar itu 203,5 dikurang mu-nya itu 200 per S yang itu 16 per lagi akar N itu 50 kurang dari sama dengan alpanya itu 0,01. Nah, dari rumus itu dapat ditemukan hasil minus 1,818. Nah, itu tuh yang mana itu tidak sama dengan kurang dari minus 2,485. Dan bisa dilihat juga di grafiknya, minus 1,818 itu bukan merupakan bagian dari bagian yang diarsir. Bisa disimpulkan dari hasil perhitungan rata-rata populasi dan perhitungan tes statistik yang didapatkan dari rata-rata sampel dan standar deviasi sampel itu bisa dikatakan bahwa cost tersebut tidak kurang dari $60. Kenapa begitu? Karena H1 di sini tuh salah dan yang benar itu H0. Terima kasih, bisa dilanjutkan ke next selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Andrima Prasada Putra dengan awalan NIM 21 dengan akhiran NIM 41. Jadi di sini saya akan memberikan contoh soal proporsi diketahui. Misalkan sebuah pemilu sebelumnya di suatu negara bagian menunjukkan bahwa seorang calon gubernur harus memperoleh sekiranya 80% suara pada bagian utara negara tersebut. Maka dari itu, gubernur tertarik untuk menilai peluangnya kembali karena ingin menjabat dan berencana melakukan survei terhadap 2.000 pemilih terdaftar di bagian utara negara bagian tersebut. Sedangkan pada sampel menunjukkan bahwa 1.550 orang berencana memilih gubernur tersebut dengan menggunakan prosedur pengujian hipotesis pada tingkat signifikasi 5%. Lakukan penilaian terhadap peluang gubernur untuk terpilih kembali. Jadi untuk menjawab soal tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu temukan kata kunci pada soal, dan selanjutnya yaitu lakukan tes statistik. Jadi next. Oke, kata kunci yang pertama yaitu setidaknya harus mendapatkan 80% suara pada bagian utara, yang dimana dapat disebutkan bahwa H0 sama dengan V lebih besar sama dengan 0,80, sedangkan H1 sama dengan V kurang dari 0,80. Kata kunci yang kedua yaitu menggunakan signifikasi level 5% atau alfanya 5%, yang dimana hal tersebut termasuk one tail, maka dapat langsung dimasukkan angkanya, di mana 0,5 dikurangi alfa. Maka didapatkan 0,5 dikurangi 0,05, maka mendapatkan hasil 0,45. Selanjutnya kita menentukan nilai dari Z critical value, yaitu Z critical value-nya sebesar 1,65, yang dimana Z critical value ini dilihat dari pada tabel di samping, yang dimana pada tabel di samping itu dicari nilainya yang mendekati 0,45 atau sama dengan 0,45. Pada slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan tes statistik.
Yang pertama adalah setelah tadi menghitung nilai critical value-nya, di sini P berarti proporsi yang diketahui, sedangkan P itu proporsi yang dicari. Setelah dimasukkan ke dalam rumus seperti pada gambar tersebut, dan ketemunya adalah min 2,8. Dan min 2,8 ini masuk ke dalam daerah yang diarsir. Maka dapat disimpulkan reject H0, sehingga orang yang put in the northern of the state to be elected kurang dari 80%. Oke, sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Selamat siang semua. Selamat siang, Kak.